Salam, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari seiman dalam Kristus yang mengikuti ibadah dari rumah secara online saat ini. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menyatukan kita. Marilah dengan hati penuh syukur kita menghampiri hadirat Tuhan sambil kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 76 bait 1. Ibadah saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah kita pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 13 ayat 33, demikian bunyinya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 16, bait 1 dan 2. Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Mari kita berdoa sebelum pemberitaan firman Tuhan disampaikan. Kita berdoa. Kami mensyukuri atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Terima kasih karena seminggu lamanya kami mampu untuk menjalankan setiap aktivitas, tugas pekerjaan, pelayanan kami dengan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan yang Tuhan berikan. Pada pagi hari ini, kami ada dalam persekutuan kami bersama dengan Tuhan secara online. Untuk itu, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua sebagai pendengar firman Tuhan, sebagai pemberita firman Tuhan, sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini
mampu kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Demikian bunyinya. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga, tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Maranatha. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan saat ini, Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37, kita dituntun dengan tema menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri. Menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri. Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita masuk dalam Advent pertama yang merupakan awal tahun liturgi dan kalender gerejawi. Advent dia berasal dari kata Latin Adventus yang berarti kedatangan. Arti kedatangan yakni bagaimana kita sebagai umat Tuhan menanti bukan dengan kecemasan, menanti bukan dengan ketakutan, tetapi kita menanti dengan penuh sukacita dan pengharapan. Dalam Advent pertama ini, kita tahu bahwa sudah dekat dengan perayaan Natal. 25 Desember adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh setiap orang Kristen. Ketika menjelang tanggal 25 Desember ini, banyak hal yang akan kita rasakan dan kita lihat secara langsung untuk merayakan kelahiran anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus. Semisalnya kita akan melihat bunga sepe sebagai tanda bahwa Natal telah tiba. Kita akan mencium bau aroma kue kering di berbagai tempat,
bahkan di sekitar rumah kita. Rumah yang mulai dicat dan lagu-lagu Natal yang akan diputar di mana-mana dan kita dengarkan. Bahkan kita akan melihat berbagai pernak-pernik Natal yang mulai dijual di berbagai toko. Dan dalam menjelang 25 Desember ini, setiap toko yang ada di tempat perbelanjaan akan dikunjungi oleh berbagai banyak orang untuk mendapatkan pakaian baru dan memakainya ketika saat Natal nanti. Bagi anak-anak kecil, banyak yang sudah tidak sabar lagi karena akan pergi bertamu bersama dengan teman-teman ke berbagai keluarga, memberikan salaman, dan tentunya ketika kita pergi ke setiap keluarga untuk menyalamkan sukacita Natal itu, kita akan dihidangkan dengan berbagai makanan, minuman, dan semua momen itu sangat dinantikan oleh setiap orang Kristen karena momen Natal dijadikan sebagai waktu yang pas untuk kita berjumpa dengan keluarga, sahabat, dan teman. Dalam setiap penantian merayakan momen sukacita Natal itu bukan hanya dengan setiap kebiasaan yang kita lakukan tiap-tiap tahunnya, melainkan dalam penantian ini mengajarkan kita untuk terus bersandar dan berharap pada Tuhan yang telah datang ke dunia, yang membawa pelita pada yang gelap, pengharapan bagi mereka yang terluka, memberikan pengampunan, dan Tuhan akan datang kembali kedua kalinya di dalam kemuliaannya. Dalam teks bacaan kita, Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37 ini merupakan teks bacaan yang berisi tentang akhir zaman. Ketika ada beberapa orang yang membaca atau mendengarkan firman Tuhan tentang akhir zaman ini menjadi suatu hal yang menakutkan bagi mereka. Teks ini bukan berarti Yesus mau membuat para murid-muridnya ada dalam ketakutan, ada dalam kepanikan setiap kehidupan yang dijalani, melainkan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini membuat setiap manusia harus berjaga-jaga, harus berwaspada, dan menjalankan firman Allah sambil menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, akhir zaman memang menakutkan. Akhir zaman memang akan membuat ia panik. Tapi bagi orang percaya kepada Tuhan yang menjalankan firman Allah, akhir zaman ini adalah puncak pengharapan. Karena air mata tidak akan selamanya, duka cita tidak akan selamanya, ketidakadilan tidak ada selamanya, dan ada hari di mana Tuhan sendiri akan mengumpulkan kita dan memulihkan, menegakkan kebenaran dan keadilannya. Inilah yang menguatkan kita yang sedang berduka. Kita boleh menangis, tapi kita tidak putus asa, sebab kita tahu bahwa rencana Allah belum selesai dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dalam teks bacaan ini, Yesus memberikan pengajaran bagi murid-murid dengan dua perumpamaan. Perumpamaan yang pertama yaitu tentang pohon ara. Kalau ranting pohon ara itu melembut dan bertunas, orang pasti akan langsung mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Tanda-tanda kecil pada pohon itu menjadi kepercayaan bahwa musim akan berganti. Mungkin kita belum pernah melihat secara langsung tentang pohon ara yang menjadi perumpamaan dari Yesus ini. Namun kita mengenal berbagai tanda-tanda alam yang menunjukkan bahwa musim akan berganti. Karena kita sudah mengalami setiap hal itu di dalam kehidupan kita setiap tahunnya. Dari perumpamaan pohon ara ini, Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid kalau bisa percaya dengan berbagai tanda alam yang ada,
Itu artinya kita harus mempercayai setiap perkataan Tuhan. Seperti dalam ayat 31, Yesus berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Sebab perkataan Tuhan itu adalah ya dan amin. Yang kedua dari teks bacaan kita itu tentang perumpamaan tuan rumah yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Perumpamaan ini Yesus berikan agar mengajarkan bahwa Yesus adalah tuannya dan kita sebagai ciptaannya adalah hambanya yang mengerjakan tugas dan bagian kita masing-masing. Yesus mau agar setiap murid yang percaya kepadanya menjalankan mandat Yesus di tengah-tengah dunia, agar terus berpegang kepada kebenaran Tuhan dan berwaspada dengan setiap dosa yang mampu membawa kepada jurang dan mengalami hidup yang hancur. Sebagai hamba, kita wajib untuk memenuhi setiap perintah, setiap aturan yang diberikan oleh Tuhan. Maka wajib sebagai murid-murid Tuhan mematuhi setiap aturan dari tuannya, yaitu Tuhan Sang Pemberi teladan baik itu. Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan saat ini kita menemukan beberapa poin penting yang menjadi pelajaran dalam perjalanan kehidupan kita saat ini. Yang pertama, kepastian kedatangan Kristus. Tuhan akan kembali dalam kemuliaannya. Mungkin kita pernah mendengarkan kisah tentang ajaran palsu yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Namun sebagai orang percaya, kita harus tetap teguh di dalam iman pengharapan kepada Tuhan bahwa kedatangan Tuhan itu pasti. Yesus dia menjelaskan bahwa anak manusia akan datang dalam awan dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Untuk itu, jangan pernah mau untuk disesatkan, untuk dibingungkan soal kepastian Tuhan datang kembali, karena Tuhan telah mengatakan sendiri di dalam Alkitab. Sebagai orang percaya, harus mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan, sehingga mampu menjadi pengajar Tuhan yang membawa kebenaran kepada sesama. Penantian kedatangan Tuhan kedua kali ini seperti kita menantikan momen Natal yang ditunggu-tunggu dengan segala persiapan. Marilah menantikan kedatangan Kristus yang pasti dengan terus berpengharapan kepada Tuhan dan menyerahkan setiap kehidupan untuk memuliakan nama Allah. Poin yang kedua, ketidakpastian waktu kedatangannya. Yesus juga memberikan penekanan bahwa waktu Tuhan datang untuk kedua kali itu tidak ada yang mengetahuinya. Bisa saja seperti tuan rumah yang pergi dan meninggalkan hambanya ketika mau kembali tanpa informasi apapun. Dan itu tidak masalah karena ia adalah tuan rumah dari rumah itu. Sehingga sebagai hamba perlu berjaga-jaga. Ataupun seperti pohon ara yang kita tahu musim akan berganti ketika dia bertunas. Sebab itulah tak seorang pun yang tahu waktu kapan tepatnya akan terjadi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Rasa ketidakpastian terkadang membuat kita merasa takut dan putus asa. Tetapi seharusnya hal ini menjadi dorongan bagi kita untuk terus berjaga-jaga dan waspada karena Tuhan datang seperti pencuri. Kita diminta bukan menjadi anak Tuhan yang pasif, yang diam, tapi kita diminta untuk aktif dalam menantikan waktu Tuhan kembali. Kita diajak untuk memakai kehidupan kita agar berkualitas untuk Tuhan. Kita merenungkan 3 hal yang mampu kita melakukan dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama, bersiap untuk Tuhan. Kita diajak untuk hidup dalam ketaatan dan bersih. Hidup untuk melayani Tuhan dengan setiap kemampuan dan talenta yang kita miliki, dan juga bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam keterhubungan. Di dalam menanti kedatangannya kedua kali,
kita juga harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun relasi yang baik bersama sesama. Waktu kita penuhi dengan Tuhan, agar kita memiliki keterhubungan yang mau menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan hidup kita. Kita harus terus berdoa, membaca firman, dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, menjadi saksi Kristus. Kalau sudah terhubung dengan Tuhan, maka seharusnya di dalam penantian kedatangan Tuhan ini dipakai untuk memberitakan Injil, berbagi dengan sesama supaya orang lain juga mengenal Tuhan. Setiap momen merupakan kesempatan untuk berdampak bagi Tuhan, yaitu Allah pemilik kehidupan. Teruslah menanti dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan memuliakan nama Tuhan sepanjang aspek kehidupan kita sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya. Tuhan Yesus menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84 bait 1. Mari kita bersyafaat kepada Tuhan, kita berdoa. Kami mensyukuri untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di Advent pertama ini, kami belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kami menanti kedatangan Tuhan, bagaimana kami mau merayakan sukacita Natal ini dengan terus menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Mari Tuhan ajarkan kepada kami semua, sebagai pemberita firman Tuhan, sebagai pendengar firman Tuhan, agar dalam kehidupan yang Tuhan izinkan bagi kami terus menjalankan firman Allah. Kami terus menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan berpengharapan bahwa kedatangan Tuhan itu pasti, ya dan amin. Untuk itu Tuhan, dalam sisa kehidupan kami ini, kami mau untuk memakai setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kami telah memuji memuliakan nama Tuhan, kami telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami membawa setiap pergumulan kehidupan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, sebagai orang tua, dalam tugas pekerjaan, dalam usaha. Tuhan kiranya terus bersama-sama dengan kami, setiap langkah kehidupan kami, sebagai sepasang suami istri, sebagai orang tua tunggal. Tuhan mampukan kami dengan kesehatan, dengan kekuatan dan kemampuan, dan kiranya melalui setiap pekerjaan dan usaha kami boleh mendapatkan berkat yang mampu untuk memenuhi segala kebutuhan kami bersama dengan keluarga kami. Tuhan berkati dalam usia yang lanjut, dengan segala keterbatasan fisik, tapi Tuhan ada bersama-sama. Tuhan terus pakai dalam usia lanjut itu untuk memuliakan nama Tuhan dengan kemampuan yang masih bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebagai orang tua, kami memiliki peranan dan tanggung jawab kepada anak-anak kami
Untuk itu, hikmat Tuhan dan tuntunan dari Roh Kudus Tuhan kiranya ada dalam diri kami sebagai orang tua agar mampu menjalankan mandat yang Tuhan berikan kepada kami sebagai bapa dan mama. Kami semua sebagai anak-anak dalam masa pendidikan kami, dalam pekerjaan kami, dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, tingkat sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi, dengan segala impian harapan kami bersama dengan orang tua, kami memohon agar Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri dalam proses kami untuk mencapai keberhasilan. Tuhan ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami mampu menggeluti setiap hal yang ingin kami capai dan membanggakan kedua orang tua, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berkati agar setiap kehidupan kami tidak membuat diri kami jatuh ke dalam dosa, membuat kami tersesat dan dibingungkan dengan setiap ajaran-ajaran yang mampu membawa kami jatuh ke dalam dosa. Tapi kami terus dikuatkan dengan firman Tuhan, kami terus dikuatkan dengan teladan iman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami doakan buat setiap pelayanan yang ada di lingkup gereja kami, baik itu pendeta, tata usaha, koster, cafik, dan semua presbiter yang ada. Dengan setiap pelayanan yang akan kami jalankan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, dan Tuhan bimbing kami, agar kami menjalani setiap pelayanan kami ini dengan penuh bertanggung jawab kepada Tuhan. Kami doakan buat setiap bangsa dan negara kami, pemimpin kami yang ada di pusat sampai di daerah pelosok yang ada. Mari Tuhan berikan mereka hikmat-Mu, agar mereka menjalaninya dengan memimpin dengan baik dan takut akan Engkau. Kami semua yang mengikuti ibadah secara online dengan segala pergumulan kehidupan kami, yang lansia, disabilitas, janda, duda, yatim piatu, orang-orang terlantar dan orang-orang terpenjara. Kasihani kami dan jaga lindungi kami selalu Tuhan. Setiap pergumulan kehidupan kami serahkan kepada Tuhan, dan minggu yang baru kiranya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah, damai sejahtera dari Roh Kudus menuntun dan menyertai kehidupan kami hari ini kekal sampai selama-lamanya. Damai sejahtera bagi kita semua. Shalom.